kita semua, jumpa lagi dengan saya Nina di teman ngopi Nina. Sekarang topik yang mau kita bahas itu mengapa sih kita menerima keselamatan? Kan kita ini baik-baik aja gitu. Tanpa kita kesadari, sebenarnya kita ini manusia yang sudah mati. Mati arti kata karena kita sudah seperti di dalam kata Roma 5 ayat 12. Karena satu orang berdosa, seluruhnya orang menjadi berdosa di dunia ini. Karena dosa yang diperbuat Adam ketika makan buah terlarang di Kejadian 2 ayat 17, itu membuat kita semua keturunan Adam berdosa. Nah, di dalam akibat dari dosa, dalam Roma 3 ayat 20 katakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa artinya hamatias, yang artinya menyimpang dari apa yang Allah kehendaki. Dan dosa membuat kita jauh dari Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Maut itu kematian. Sehingga untuk bisa bebas dari kematian, kita harus menerima sesuatu yang hidup. Itu yang menyelamatkan kita. Bagaimana menerima sesuatu yang hidup itu? Dalam Ibrani 9:27, maut itu mati sekali dan dihakimi. Itu namanya kebinasaan. Berbeda dengan di dalam Yohanes 11 ayat 16. Dikatakan itu mati bersama-sama Yesus, artinya mengikuti Yesus. Artinya kita mati dalam kematian Yesus dan bangkit dalam kebangkitan Yesus. Nah, akibat maut, dosa itu mengerikan sekali, kebinasaan. Sehingga kematian itu bisa kita kategorikan menjadi kematian fisik, kematian roh, dan kematian kekal. Kematian fisik yaitu tubuh kita mati, binasa, meninggal gitu. Kematian roh itu hubungan kita dengan Allah putus. Dan kematian kekal ini adalah kebinasaan. Dan bagaimana kita bisa menerima keselamatan itu? Nah, dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Artinya kita harus mengasihi. Mengasihi seperti apa? Nah, bagaimana kita bisa mengasihi? Sebelum kita mengasihi, kita harus juga menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dan bagaimana kita tahu kita dikasihi oleh Allah? Dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, kasih Allah yang besar itu dinyatakan di dalam Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi itu ketika kita hidup di dalam Yesus, kita sudah dikasihi Allah dan kita menerima kasih itu, dan kita juga bisa mengasihi orang lain dengan cara memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan kemerdekaan di dalam Yesus kepada mereka. Dan satu hal yang harus kita ingat, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kalau tidak salah, keselamatan itu ada dalam nama Yesus. Jadi apa yang membuat kita pasti yakin bahwa keselamatan itu ada dalam nama Yesus? Di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 katanya, apa yang kami dengar, kita dimateraikan di dalam Dia, kita dijanjikan suatu jaminan untuk hidup di dalam Dia. Dan itu bukan karena usaha kita, tetapi itu sama karena perbuatan Allah kepada kita melalui kasih-Nya di dalam Yesus. Dan Yohanes 6 ayat 37 sampai 40 mengatakan, keselamatan itu diberikan oleh Allah itu sendiri. Tidak diberikan cuma-cuma, dan itu adalah kehendak Bapa. Jadi itu yang membuat kita yakin keselamatan itu berasal dari Bapa, dari Allah, sehingga kita dalam Yesus Kristus, dan kita menerima itu Yesus sebagai penyelamat kita yang membawa kita keluar dari kematian, dari hukum binasa, menjadi hidup di dalam Yesus. Demikianlah alasan kenapa kita harus menerima keselamatan di dalam Yesus. Karena tidak ada satu jalan pun untuk datang kembali kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya berdoa saudara-saudara semua sudah menerima keselamatan di dalam Yesus.
Terimalah keselamatan di dalam Yesus, karena itu adalah jalan keluar dari setiap permasalahan, pergumulan kita. Karena dosa membawa kita ke dalam maut, tetapi Yesus membawa kita di dalam hidup. Sekian renungan pembahasan mengapa kita harus menerima keselamatan dalam Yesus. Terima kasih, semoga memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.